Perkenalkan, nama saya Lila selaku konselor Anda pada hari ini. Oh iya, baik Mbak. Sebelum proses konseling dimulai, boleh tahu nama Mbaknya siapa? Boleh Mbak, nama saya Rizka Amalia. Saya biasa dipanggil Rizka Mbak. Oke Mbak Rizka, bagaimana perjalanan menuju ke sini tadi Mbak? Perjalanan saya tadi cukup lancar dan menyenangkan Mbak, soalnya tidak terkena macet di jalan Mbak. Baik, lalu bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar saya juga baik Mbak. Alhamdulillah kalau kabar Mbaknya juga baik. Hari ini kita akan melakukan proses konseling dengan waktu 30 menit ya Mbak. Apakah Mbaknya setuju? Saya setuju Mbak, saya rasa 30 menit itu cukup buat saya menceritakan permasalahan saya. Baik, jadi apa yang membuat Mbak datang kemari? Jadi gini Mbak, saya punya banyak permasalahan yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Mbak. Ada apa Mbak? Mbaknya bisa ceritakan ke saya kok. Saya akan simpan baik-baik agar tidak ada yang tahu selain saya, Mbak dan Tuhan. Iya Mbak. Jadi awal permasalahannya bagaimana ya Mbak? Saya bingung Mbak, mau mulai dari mana. Kenapa bingung Mbak? Soalnya permasalahan ini udah berlangsung lumayan lama. Saya baru berani konseling karena saya udah sumpek banget Mbak. Sudah lama ya Mbak? Pasti Mbaknya nggak nyaman ya nyimpen semuanya sendiri. Iya Mbak, hati saya nggak nyaman banget rasanya. Saya bisa mengerti perasaan Mbaknya kok. Jadi Mbak Rizka bisa coba cerita pelan-pelan ke saya ya. Iya Mbak. Jadi gimana Mbak awal permasalahannya? Jadi saya itu anak pertama dari 2 bersaudara Mbak. Keluarga saya hidup harmonis selama 19 tahun. Tapi setahun belakangan bapak sama ibu saya sering berantem Mbak. Oh gitu, lalu ada masalah apa lagi Mbak? Orang tua saya sering bertengkar Mbak. Bahkan saya dengar ibu hampir menggugat cerai bapak. Kalau boleh tahu, ibu sama bapak Mbak berantem gara-gara apa ya? Karena masalah ekonomi Mbak. Ekonomi keluarganya kenapa Mbak? Ekonomi keluarga saya akhir-akhir ini menurun Mbak. Usaha bapak saya makin sepi. Baik, kalau boleh tahu ayahnya Mbak Rizka buka usaha apa? Bapak buka toko alat bangunan Mbak, tapi karena semakin banyak yang punya toko bangunan juga, jadi usaha bapak saya makin sepi. Lalu kelanjutannya bagaimana Mbak? Ya itu Mbak, bapak sama ibu sering berantem karena penghasilan bapak makin sedikit. Kadang buat makan sehari-hari saja masih susah Mbak. Ibu juga nuduh bapak selingkuh dan nuduh kalau penghasilan bapak dikasih ke wanita lain. Padahal itu murni dari toko bapak yang makin sepi. Pasti nggak enak ya Mbak buat dengar bapak sama ibu berantem terus. Iya Mbak, saya sedih banget dengernya. Respon Mbak kalau bapak sama ibu berantem bagaimana? Saya sedih Mbak, saya sedih banget Mbak. Kadang saya ngunciin diri di kamar karena dengar bapak sama ibu berantem. Saya pengen banget misahin, tapi nyali saya masih kecil Mbak. Jadi Mbaknya sedih ya karena bapak sama ibu berantem terus selama setahun terakhir ini. Karena toko bangunan bapak yang makin sepi dan banyak pesaing, sedangkan ibu Mbak Rizka nuduh bapak kalau uang hasil toko bangunan itu dikasih ke wanita lain. Apakah seperti itu Mbak? Iya Mbak, kurang lebih seperti itu. Mbak Rizka sudah pernah cerita ini ke teman? Kalau ke teman belum pernah Mbak. Saya malu kalau cerita ke teman karena teman saya keluarganya harmonis semua. Saya juga kadang minder sama keluarga mereka Mbak. Kalau ke saudara sudah pernah? Saya pernah cerita ke sepupu saya, tapi saya cuma bilang sering berantem aja. Gak sampai masalahnya detail gitu Mbak, karena saya takut dikucilkan di keluarga Mbak. Lalu respon sepupu Mbak Rizka bagaimana? Sepupu saya cuma bisa bilang sabar-sabar aja, tapi itu nggak nolong banget Mbak. Saya udah tiap hari sabar, tapi bapak sama ibu terus bertengkar. Apakah bapak sama ibu pernah bertengkar sampai melukai fisik? Pernah cuma sekali Mbak, dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau boleh berkenan, bisa diceritakan Mbak bagaimana? Waktu itu bapak cuma bisa bawa uang 100.000 Mbak. Nah ibu lagi-lagi nuduh bapak kalau uang lainnya dikasih ke wanita lain. Waktu itu bapak juga lagi capek mungkin, dan kesabaran bapak juga sudah habis, dan berujung ibu ditampar sama bapak sampai lebam. Ibu juga emosi sampai banting piring juga Mbak. Mbak Rizka sama adiknya di mana waktu itu Mbak? Setelah lihat ibu ditampar sama bapak, saya langsung gendong adik saya masuk ke kamar gitu Mbak. Lalu pintunya saya kunci.
biar ini adik nggak dengar saya ajak biar adik nggak dengar saya ajak nonton YouTube Mbak agar fokus adik saya bisa teralihkan. Apakah permasalahan ini mengganggu kehidupan sosial Mbak Rizka? Sedikit sih Mbak, gara-gara ibu sama bapak berantem, saya jadi jarang main sama teman-teman. Saya harus selalu di rumah buat jaga-jaga kalau bapak dan ibu berantem lagi. Jadi saya bisa bawa adik saya masuk ke kamar. Saya juga kadang malu sama diri saya sendiri Mbak. Kenapa malu Mbak? Malu karena keluarga saya kayak gini, nggak enak dilihat tetangga, nggak enak kalau waktu bertengkar didengar tetangga. Rasanya saya pengen di rumah terus Mbak, malu buat keluar rumah. Lalu solusi yang Mbak Rizka lakukan selama ini apa? Tidak ada Mbak, saya cuma bisa diam di kamar sama adik saya. Beberapa kali saya juga ada pikiran untuk mengakhiri hidup saya ya, karena saya sudah sangat sumpah gitu Mbak dengan keadaan rumah. Saya juga sempat beberapa kali tidak bisa tidur dan pada akhirnya saya nekat untuk minum beberapa pil tidur agar saya bisa tidur dengan pulas. Saya sangat paham perasaan Mbak Rizka, tapi apakah menurut Mbak Rizka itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak Mbak, itu hanya menyelesaikan masalah saya sesaat saja. Saat saya bangun lagi, masalah itu ya bakal tetap ada lagi Mbak. Apakah Mbak Rizka sudah pernah ngobrol dengan bapak maupun ibu? Sudah pernah kalau ngobrol sama ibu Mbak, tapi nggak lama karena ibu memang orangnya temperamen. Boleh tahu yang Mbak Rizka obrolin sama ibu itu apa ya? Saya bilangin ke ibu kalau tuduhan yang ibu berikan ke bapak itu salah, tapi ibu nggak mau percaya Mbak. Ibu tetap kekeh kalau bapak selingkuh. Padahal karena emang toko bapak yang sepi, banyak pesaing juga. Apalagi sekarang era digital, banyak toko online yang lebih praktis dan murah. Jadi belum pernah ngobrol sama bapak ya Mbak? Belum Mbak, saya emang nggak terlalu deket juga Mbak kalau sama bapak. Karena bapak dulu waktu toko masih rame-ramenya itu pulangnya malam terus. Sedangkan saya sudah tidur, jadi saya jarang ngobrol sama bapak. Jadi nggak terlalu deket ya Mbak sama bapaknya? Iya Mbak. Apakah sebelum kesini bapak sama ibu ada berantem lagi? Ada sih Mbak 3 hari yang lalu dan itu lumayan juga berantemnya sampai ibu sama bapak ngeluarin kata-kata kasar. Mbak Rizka ngapain waktu bapak sama ibu berantem? Ya saya ngunciin diri di kamar Mbak sama adik laki-laki adik saya pasangin handset sama saya tontonin YouTube aja biar nggak denger bapak sama ibu berantem. Sumpek banget rasanya Mbak. Mbaknya kalau misal sumpah atau nggak nyaman, mbaknya bisa keluar sebentar Mbak, cari hiburan yang Mbak Rizka suka, atau kalau mbaknya suka kulineran bisa cari hidden gem restoran gitu Mbak, yang bisa buat hati mbaknya tenang. Tapi adik saya masih kecil Mbak. Adiknya umur berapa Mbak kalau boleh tahu? Masih TK kok Mbak, umurnya sekitar 5 tahunan. Gini aja Mbak, adiknya dibawa aja Mbak. Mbaknya bisa titipin ke nenek atau tante Mbak Rizka. Takutnya kalau mbaknya tinggal, adiknya Mbak Rizka psikologisnya juga akan terganggu Mbak. Tapi kalau misal dititipin ke nenek atau tante itu biasanya rewel Mbak karena nggak ada temennya. Lalu menurut Mbak Rizka solusi yang tepat agar adiknya nggak dengar bapak sama ibu berantem bagaimana? Kalau menurut saya sih Mbak, saya ajak ke rumah tetangga yang punya anak seumuran sama adik saya aja Mbak. Boleh aja sih Mbak, asal adik Mbak Rizka juga nyaman. Oh begitu ya Mbak? Iya Mbak, apakah saya boleh kasih Mbak Rizka saran lain terkait hal ini? Boleh kok Mbak, insya Allah saya terima. Jadi gini Mbak, kalau misal orang tua Mbak berantem lagi karena masalah itu, lebih baik Mbak Rizka cari kegiatan lain aja. Dihitung-hitung biar mbaknya nggak kepikiran lagi sama kejadian itu. Cari kegiatan lain itu apa ya Mbak? Saya bingung banget. Banyak mbaknya bisa cari, bisa main sama teman-teman Mbak Rizka lagi, agar kehidupan sosial Mbak juga terpenuh, nggak canggung lagi sama temen. Lalu Mbak Rizka juga bisa lakuin hal yang Mbak Rizka suka selama hal itu positif Mbak, misal buat kerajinan atau yang lain-lain. Kalau gitu apakah dampaknya ngefek ya Mbak ke saya? Insya Allah bisa ngefek kok Mbak, soalnya dengan mbaknya ngelakuin hal itu nanti perlahan-lahan mbaknya akan lupa dengan masalah tersebut dan mbaknya bisa fokus kegiatan baru itu. Oh jadi begitu ya Mbak. Apakah ada cara lain lagi selain itu Mbak?
Untuk sementara ini hanya itu dulu solusi yang dapat saya berikan ke Mbak Rizka, dan Mbak Rizka bisa coba terlebih dahulu ya. Kalau misalkan nih Mbak, cara itu kurang efek buat saya harus apa ya Mbak? Mbak Rizka boleh datang ke saya lagi untuk melakukan proses konseling kedua kok. Nanti saya akan bantu untuk kasih solusi lainnya ya Mbak. Oh iya Mbak, kalau gitu terima kasih ya Mbak sudah mau dengerin cerita saya dan kasih saya solusi. Oke, sama-sama Mbak Rizka. Kalau begitu proses konseling kita akhiri di sini sampai di sini saja ya Mbak. Dan apakah saya boleh bertanya Mbak? Boleh kok Mbak, Mbak mau tanya apa? Bagaimana proses konseling saat ini menurut Mbak Rizka? Apakah sudah cukup? Saya sudah puas Mbak dan bisa menerima solusi-solusi yang saya dapat. Selain itu, ya proses konselingnya menurut saya menyenangkan karena Mbaknya dengerin saya terus. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak atas partisipasinya dan sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbaknya hari ini. Sampai bertemu kembali ya Mbak di lain waktu. Hati-hati di jalan Mbak. Oke, sama-sama. Sampai bertemu kembali Mbak. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Rizka. Kita bertemu lagi ya Mbak. Iya Mbak. Sebelumnya ya mohon maaf ya Mbak, kita konseling melalui Zoom meeting karena saya ada keperluan, jadi saya memutuskan agar bisa melanjutkan konselingnya kita melalui Zoom meeting ya Mbak. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Saya juga berterima kasih karena Mbaknya bisa meluangkan waktu sejenak Mbak untuk melakukan konseling sama saya. Iya Mbak, ini kan sudah jadi tanggung jawab saya juga untuk melanjutkan konseling dengan Mbak Rizka. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin ya Mbak agar bisa melanjutkan konseling yang kemarin ya. Iya Mbak, baik. Mudah-mudahan lancar ya Mbak. Amin. Jadi seperti biasa ya Mbak Rizka, kita akan melakukan konseling selama kurang lebih 30 menit. Mbak Rizka bisa percayakan cerita Mbak ke saya, akan saya jaga kerahasiaannya, dan saya harap Mbak Rizka bisa menceritakan semua permasalahannya dengan detail ya Mbak. Jadi agar permasalahan Mbak bisa tuntas dan Mbak Rizka juga bisa bercerita dengan jujur. Baik Mbak, insya Allah saya bisa mengerti. Oke, Mbak Rizka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sih Mbak, alhamdulillahnya. Alhamdulillah kalau kabar Mbak Rizka baik. Kalau adik Mbak Rizka bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, kalau adik saya sih sehat ya Mbak. Cuman ya kadang suka bandel dikit ya namanya anak Oh, TK ya Mbak masih usia kalau dibilangin tuh suka ngeyel gitu. Apalagi kalau disuruh iya. tidur. Oh ya, namanya juga anak kecil Mbak. Lagi ini ya Mbak, bandel-bandelnya ya Mbak. Iya, saya lagi ada di rumah juga sih Mbak, lagi di kamar juga. Oh, alhamdulillah. Jadi di kamar sendirian Mbak? Iya, Mbak sendirian soalnya kan Bapak lagi di toko, terus Ibu juga lagi ada arisan juga sih. Kalau adik ya biasalah main di rumah tetangga. Namanya juga anak kecil, jadi saya ya tinggal sendiri di rumah gitu. Oh, oke. Jadi berhubung Mbak Rizka sendirian di rumah, saya berharap kalau Mbak Rizka bisa bercerita dengan detail ya Mbak. Iya Mbak, insya Allah nanti saya usahakan ya Mbak. Sebelum konselingnya kita mulai, kita ngobrol santai dulu aja ya Mbak, biar nggak tegang juga Mbak Rizka ya. Iya, iya. Iya boleh Mbak. Eh, Mbak Rizka kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Konseling kemarin saya lupa tanya Mbak. Saya sendiri akhir-akhir ini tuh kesibukannya ya cuma kuliah kalau dari pagi Mbak, terus malamnya, awalnya sore sih Mbak, sore sampai malam saya ada kerjaan ya kayak jaga stand gitu di dekat rumah saya ada Mbak. Oh, kuliah ya Mbak. Kuliah jurusan apa Mbak? Saya sendiri jurusan psikolog Mbak. Wah, adik tingkat saya dong ini. Hah. Wah, oh iya dah, baru tahu saya Mbak. Saya jadi mau kayak Mbaknya. Oh, aduh malu Mbak saya kalau kayak gitu. Beneran Saya Mbak,
saya kagum loh sama psikolog, jadi saya juga pengen psikolog. Jadi dulu itu sempet bercita-cita awalnya jadi perawat sih Mbak, cuman ya karena nggak dibolehin kan sama orang tua, terus saya juga sering kasihan gitu sama orang, kayak nggak bisaan gitu, makanya saya ambil psikolog dengan harapan ya bisa menerapi orang-orang yang membutuhkan jasa saya gitu. Oh, wah mulia sekali ya Mbak cita-citanya. Saya doain cepat terwujud ya Mbak. Amin. Minta doanya terus ya Mbak. Pasti kok Mbak, pasti saya doakan terus ya. Kalau Jagastan apa Mbak? Saya sendiri jaga stand minuman kayak itu loh Mbak, minuman masa kini kayak smoothies gitu itu Mbak. Alhamdulillah akhir-akhir ini sih laris terus Mbak. Jadi penghasilannya juga cukup lah uang kuliah sama bantu bapak. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan saya borong deh Mbak. Nanti biar langsung tutup stand saat itu juga ya Mbak. Oh iya boleh. Nanti kalau Mbaknya jadi beli, saya kasih bonus deh Mbak. Wah, Gimana? boleh, boleh. Nanti kok bonusnya 10 ya Mbak. Oke, jadi Mbak Rizka bagaimana perasaannya saat ini Mbak? Ya saya sih sedih ya Mbak. Kayak kayak masih kepikiran aja gitu sama masalah keluarga yang sampai saat ini masih belum selesai, belum ada titik akhirnya lah Mbak. Istilahnya gitu. Hmm, sedih banget ya Mbak. Iya, ya begitulah Mbak. Bisa dideskripsikan Mbak sedihnya itu bagaimana atau karena apa gitu? Ya, saya sih sedih ya Mbak, soalnya kan bapak sama ibu ya terkadang sampai saat ini pun masih kayak berantem gitu. Terus rumah itu nggak ada yang ngurusin Mbak, soalnya kan ibu kalau sudah marah ya sudah acuh gitu Mbak. Habis berantem-berantem ya masuk kamar, entah itu di luar masih banyak cucian piring, entah itu belum masak buat makan siang atau makan sore gitu. Jadi kalau bukan saya ya siapa lagi gitu Mbak, nggak ada yang ngurus. Hmm. Kan adik ya masih kecil, saya cuma dua bersaudara aja gitu. Oke, berantemnya Bapak sama Ibu bagaimana Mbak? Makin parah atau cuman berantem-berantem kecil gitu Mbak? Kalau berantem sih dari tingkatan ya menurut saya lumayan parah sih Mbak. Soalnya kan ya apa ya kayak ngomel-ngomel gitu, terus ya adu mulut, saling kayak motong satu sama lain gitu loh Mbak ngomongnya. Habis itu ya saya makin pusing Mbak. Soalnya kan saya kepikiran adik saya juga. Kenapa? Soalnya akhir-akhir ini tuh nggak tahu ya adik saya tuh kayak semakin rewel gitu loh. Maunya tuh sama ibu terus kayak kemantil gitu loh Mbak bahasa Jawanya sama ibu. Nah, kalau gitu kan ada ketakutan sendiri ya buat saya. Soalnya kan kayak ada trauma takutnya adik saya kalau misal ngandolin ibu terus waktu ibu berantem itu adik jadi kayak ini kayak korban entah itu korban dari fisik atau korban dari luka batinnya soalnya kan ya adik saya masih kecil gitu Mbak. Oke, kalau boleh tahu berantemnya Bapak sama Ibu bagaimana Mbak? Ya gitu sih Mbak. Terus kalau yang lebih buat saya kaget itu waktu bapak sama ibu itu nggak sengaja, entah sengaja atau nggak sengaja ngomong kasar terus Mbak. Terus kan apalagi kadang ada adik ya, misal adik mainan di ruang tengah. Nah, terus bapak sama ibu itu kayak berantemnya waktu itu di depan TV. Otomatis kan adik saya dengar ya Mbak. Adik saya dengar waktu bapak sama ibu itu ngomong kasar gitu. Jadi saya ya kasihan sedikit kaget juga sih Mbak sama sikap beliau berdua gitu. Oke, tapi waktu adik ada di sekitar Bapak sama Ibu waktu lagi berantem, eh, adiknya itu ekspresinya atau responnya itu bagaimana Mbak? Nangis atau cuma diam aja gitu? Kalau adik sih ya ngerengek terus Mbak kayak ketakutan gitu. Ada masanya adik ketakutan, ada juga adik itu masanya kayak pingin banget digendong sama ibu. Mungkin udah lama ya Mbak namanya anak TK juga kan masih istilahnya labil gitu nanggepin situasi kayak gitu. Terus ya Iya. namanya anak usia 5 tahun kan masih butuh apa kayak kasih sayang orang tua gitu. Makanya juga kadang sampai nangis Mbak kalau lihat bapak sama ibu berantem. Mungkin yang ada di pikiran adik saya itu bapak bapak sama ibu kenapa kok
kok ngomongnya keras-keras gitu di depan aku. Mungkin gitu ya Mbak ya, saya kurang mengerti. Ya, Iya, oke. Terus setiap adik Mbak Rizka minta gendong atau nangis, bengek gitu, respon bapak sama ibunya bagaimana? bapak sama ibu itu meskipun adik nangis di sebelahnya, entah itu di depannya langsung, itu kayak acuh gitu loh Mbak. Jadi berantem terus, saling ngomel satu sama lain, saling motong omongan. Kadang di antara salah satu entah bapak atau ibu itu ada yang ngomongnya nada tinggi. Jadi kan adik Hmm. saya merasa kayak kaget gitu ya Mbak ya. Terus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tuh Mbak di situ. Itu itu saya tuh rasanya kayak nggak bisa dideskripsikan antara sedih iya, sumpek, suntuk gitu Mbak. Jadi saya lebih kasihan ke adik saya sih Mbak waktu itu. Soalnya kan dia masih kecil. Terus habis itu takut mental sama pikirannya juga terganggu. Jadi dia kalau di sekolah itu susah fokus. Takut saya gitu, Mbak. Jadi keadaan adik Mbak Rizka bagaimana sekarang? Adik saya sih sebenarnya itu ya sudah cukup ngerti lah di usia dia yang 5 tahun dengan masalah keluarga yang penuh dengan drama pertengkaran antara bapak sama ibu. Terus saya ya sudah pernah ajak, saya ada upaya sih Mbak waktu itu kan sesuai saran dari mbaknya buat ngajak main di rumah tetangga. Tapi ya namanya anak kecil kan kadang cocok-cocokan ya Mbak ya. Kalau nggak maksudnya kalau nggak kemauannya sendiri kan dia susah. Nah waktu itu mungkin adik saya lagi kepingin di rumah gitu. Makanya waktu saya ajak main di tetangga itu dianya nggak mau. Malah minta pulang Hmm. sendiri. Akhirnya dia pulang sendiri tanpa saya gitu. Oh, oke. Jadi, terus waktu adik pulang ke rumah itu respon orang tua Mbak Rizka bagaimana? Alhamdulillahnya waktu saya upayain buat ngajak ke rumah tetangga dan pada akhirnya adik saya pulang itu alhamdulillahnya bapak sama ibu itu nggak berantem gitu loh Mbak, soalnya kan posisinya Hmm. bapak waktu itu masih kerja. Terus kalau dari ibu saya pribadi ya biasa aja, kayak kayak seolah nggak terjadi apa-apa. Saya berpikir positif ya Mbak ya, mungkin di situ ibu juga nggak pingin gitu kayak dengan sengaja kayak buat anaknya itu kepikiran, apalagi beliau juga punya anak kecil juga kan Mbak, umur 5 tahun, jadi ya kayak biasa aja gitu. Oke, terus adik pernah tanya nggak Mbak, kenapa kok bapak sama ibu berantem terus ya, kok teriak-teriak ya gitu. Pernah nggak Mbak? Pernah sih Mbak waktu itu sekali, waktu dengar habis dengar langsung orang tua saya tuh berantem itu, adik langsung tanya gitu sama saya Mbak, kayak kepo gitu lah bahasanya kalau zaman sekarang. Terus Mbak Rizka jawabnya bagaimana Mbak? Kan waktu itu kan adik saya pernah tanya kenapa sih bapak sama ibu itu suka teriak-teriak Kak, kan adik saya kalau manggil saya itu kakak ya Mbak ya. Habis Ya, itu ya saya jawabnya. Jadi soalnya kan kalau saya jelasin kan mengingat umur dia masih di di bawah 7 tahun kan, kalau saya jelasin secara rinci kan nggak mungkin paham ya Mbak ya. Terus kalau ya. misal saya jelasin intinya aja pun ya belum sesuai gitu. Pada akhirnya ya saya alihin aja gitu pembicaraannya biar dia lupa. Oh, oke, jadi Dek Mariska sudah mulai mengerti ya Mbak bagaimana keadaan keluarganya, gitu ya Mbak. Iya, menurut saya sih sudah Mbak. Terus ya saya kemarin kan waktu konseling pertama sama Mbaknya kan ada beberapa tips gitu ya atau saran-saran yang Mbaknya berikan. Nah, waktu itu waktu habis adik saya tanya gitu, terus kan saya alihin pembicaraannya. Nah, terus di akhir-akhir itu saya coba nih Mbak ngide buat ngelakuin saran-saran yang Mbaknya kasih waktu di awal konseling. Itu harapan saya itu adalah satu atau dua yang berhasil. Nah, tapi di antara beberapa itu ada yang sekitar belum 100% lah Mbak, pokoknya berhasilnya. Terus ya dengan Hmm. adanya itu saya masih terus kepikiran lah, ya namanya anak ya Mbak ya, apalagi saya kan anak pertama, kayak harus kuat lah
ngadepin keluarga yang kayak Ya. gitu. Gitu. Jadi kalau kerjaan rumah atau rumah gitu yang ngurus siapa? Masih ibu atau Rizka gitu? Dulu waktu belum ada masalah seperti ini tuh ibu Mbak tiap pagi sampai sore itu beliau ya kayak ngurusin rumah-rumah ya. Ibu saya kan juga IRT. Nah semenjak ada kejadian seperti ini tuh ibu itu kan makin acuh gitu Mbak sama Bapak. Jadi ya kayak semuanya itu males gitu dilakuin ya. Kalau ya akhirnya saya yang gantiin posisi ibu di rumah, mulai dari bersih-bersih, masak, cuci piring, pokoknya dari hal-hal kecil sampai hal yang terbesar gitu ya. Mau gimana lagi ya Mbak, saya kan anak pertama, terus saya nggak punya kakak, jadi ya saya sendiri yang ngelakuin gitu. Oke, eh, Mbak Rizka punya harapan tertentu nggak buat Bapak sama Ibu Mbak Rizka? Kalau harapan sih pasti ada ya Mbak ya, apalagi masalah kayak gini. Harapan saya cuma satu, semoga Bapak dan Ibu saya bisa nemuin titik terang maupun kayak solusi yang tepat gitulah Mbak buat nyelesain masalah. Saya tuh bukannya apa-apa. Kalau Bapak sama Ibu berantem itu yang sedih bukan hanya saya, melainkan ada adik saya. Nah, saya juga mikirin nasib adik saya gimana, nasib mentalnya, nasib fisiknya gitu. Takutnya kan adik saya kalau di sekolah itu susah fokus cuma gara-gara dia melihat secara langsung maupun mendengar kayak waktu orang tua saya berantem gitu. Itu Mbak harapan terbesar saya selama ini sih semenjak ada kejadian ini. Hmm. Oke, saran-saran saya yang kemarin apakah sudah dilakukan semua atau bagaimana Mbak? Sudah sih Mbak ada beberapa, cuman kembali ke awal ya Mbak ya, ada beberapa yang belum 100% berhasil. Tapi saya sudah ini sih Mbak berani, lumayan berani speak up buat cerita ke teman-teman saya sih Mbak. Saya bodoh nekat aja soalnya. Oh, wah, Mbak Rizka keren sekali ya. Terus respon teman-teman Mbak Rizka bagaimana? Ya alhamdulillahnya teman-teman saya itu teman-teman yang baik semuanya, alhamdulillah. Jadi beliau itu jadi mereka itu kayak ikut ngerasa sedih sih Mbak, tapi saya sedikit lega juga meskipun saya sedikit nggak enak kan cerita ke teman-teman soalnya kan buat mereka sedih, tapi di satu sisi saya juga lega Mbak karena ya sudah bisa cerita ke teman-teman terdekat saya. Dan yang awalnya saya nggak mau speak up, saya memilih kayak mendem sendiri, itu akhirnya saya ada perubahan dari konseling yang pertama itu, yaitu saya berani speak up. Terus kadang ya saya juga senang Mbak, karena teman-teman saya mau nemenin saya di kondisi apapun, baik saya senang maupun saya ada masalah gini juga mereka alhamdulillah masih stay sama saya gitu. Alhamdulillah saya ikut senang Mbak dengarnya. Oh ya, waktu itu kan saya pernah kasih saran buat Mbak Rizka ngobrol sama Bapak dan Ibu ya. Iya Mbak, Terus sudah dicoba Mbak? alhamdulillah ya sudah sih Mbak, saya beranikan beranikan diri aja Mbak meskipun ya agak sedikit deg-degan gitu. Ya. Terus hasilnya bagaimana Mbak? Kalau Bapak sendiri ya begitulah Mbak, kayak masih acuh, masih ke bawah suasana gitu, kayak lebih ke nyalain ibu soalnya kan waktu berantem, dan bahkan tiap kali berantem itu ibu itu mana-mananya kayak berlebihan, kayak selain dari tutur katanya, omongannya yang nada tinggi, ibu itu kayak ya suka banting-banting barang, kayak itu remote, entah itu piring gitu. Jadi bapak itu nganggep ibu itu malahnya berlebihan gitu loh Mbak waktu nuduhnya itu. Kalau dari ibu sendiri, responnya ibu ya tetap kekeh gitu sama pendiriannya. Tetap kekeh maksudnya ibu itu masih tetap yakin kalau misal bapak itu ada main wanita di belakang. Padahal kan akhirnya aslinya kan enggak ya Mbak ya. Ya, oke. Kalau boleh tahu Mbak Rizka kasih sarannya itu bagaimana Mbak? Maksudnya gini, waktu kasih ngobrolnya itu
waktu Bapak sama Ibu habis berantem atau waktu adem ayem gitu? Kalau kalau saya sih ya Mbak ya, saya nunggu dingin dulu habis bertengkar itu Mbak. Soalnya kalau sama-sama masih panas kan susah ya Mbak ya, pendam Iya. emosi satu sama lain. Jadi saya nunggu dua-duanya dingin dulu gitu. Kadang kalau udah dingin pun loh Mbak ya, kadang masih acuh gitu Mbak. Kan saya bingung ya Mbak ya. Iya, tapi memang sudah dipastikan ya Mbak kalau tuduhan Ibu itu salah, yang waktu Ibu nuduh Bapak selingkuh itu salah ya Mbak? Sudah, sudah saya pastikan kok Mbak. Soalnya saya tahu Bapak dari dulu itu kalau sudah sama A ya A, kalau B ya B. Jadi Bapak itu tipe orang yang kalau udah dapet ya udah gitu loh Mbak. Maksudnya nggak sampai main lirik sana sini gitu. Alhamdulillahnya Mbak. Oke, apakah saya boleh kasih saran lagi buat Mbak Rizka? Oh boleh kok Mbak, dengan senang hati juga saya nerimanya. Oke, kalau untuk Mbak Rizka, mungkin saran saya masih sama ya dengan konseling saya kemarin. Mungkin Mbak Rizka bisa cari kegiatan yang positif dan bermanfaat buat Mbak Rizka biar bisa mengistirahatkan hati dan pikiran Mbak Rizka biar nggak kepikiran terus gitu. Kalau itu sih sudah pernah saya coba ya Mbak, tapi saya masih kasihan gitu sama adik saya. Soalnya kan adik saya juga sering gitu dengar bapak sama ibu saya berantem. Jadi masih 50-50 kasarannya gitu. Kayak antara iya dan enggak gitu Mbak. Kalau berhasilnya sih gitu. Kalau menurut saya ya Mbak gitu. Mungkin kalau Bapak sama Ibu Mbak Rizka berkenan, bisa diajak konseling bersama saya di sini. Biar mungkin saya bisa membantu menengahi permasalahannya Mbak Rizka dengan orang tua Mbak Rizka ya terutama. Jadi biar masalahnya bisa cepat selesai dan Mbak Rizka bisa fokus ke kuliahnya gitu. Oh gitu ya Mbak. Jadi bisa ya Mbak ya. Kalau saya ajak bapak sama ibu ke sini gitu misalnya. Oh, bisa Mbak, nanti bisa dikoordinasikan dengan admin saya mungkin agar Bapak sama Mbak Bapak dan Ibu Bariska bisa konseling bersama saya dengan Bariska juga itu tentunya ya. Iya, harapan saya sih gitu ya Mbak, ya mudah-mudahan aja gitu. Tapi kalau kalau sebisa mungkin ya nggak sampai lah saya bawa ke sini. Maksudnya saya insya Allah dengan usaha yang keras saya bisa bantu nengahin masalah beliau biar cepat membaik gitu. Ya, ya tapi ya itu tadi ya Mbak kalau misalnya sudah mentok mungkin bisa apa namanya konseling dengan saya juga ya. Apalagi mungkin Ibu Bariska kayak gini kan juga kaget gitu ya Mbak, karena ini kan pertama kalinya Ibu Mariska mengalami penurunan ekonomi yang secara drastis gitu ya Mbak. Iya juga sih Mbak, saya ngerasanya juga gitu. Soalnya waktu sebelum ini, waktu dulu-dulu itu ekonomi alhamdulillah berjalan baik banget lah Mbak. Maksudnya lancar banget gitu, nggak ada ujian yang A, B, C, D segala macam gitu. Pokoknya baik lah Mbak ekonomi yang dulu dibanding yang sekarang. Nah, maka dari itu ya Mbak, alangkah baiknya Mbak Rizka juga bisa memahami keadaan keluarga Mbak Rizka. Ya, namanya juga takdir ya Mbak, nggak bisa dihindari juga karena sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Iya juga sih Mbak. Oh ya Mbak, saya mau tanya kalau misalkan ya naudzubillah min dzalik ya Mbak, orang tua saya sulit dikasih tahu, dibantu nyari solusi jalan keluar maupun titik terang kan harusnya jalan satu-satunya kan saya bawa beliau ke Mbak Lila gitu kan. Nah, saya Ya, masih bingung Mbak gimana cara istilahnya ngebooking atau mengkomunikasikan sama Mbak Lila kayak kalau kalau saya mau ke sana gitu gimana ya Mbak? ya nanti bisa ngubungin admin saya aja Mbak, nanti bisa dibantu koordinasi gitu ya Mbak, cari waktunya kapan sama enaknya gimana gitu ya. Oke ya ya baik nanti saya coba dulu aja deh Mbak
saya obrolin dulu sama bapak sama ibu saya. Barangkali beliau sudah berubah pikiran, jadi paling nggak maulah dengerin saran-saran dari saya gitu. Biar Ya. ada titik terangnya sedikit-sedikit gitu loh Mbak, harapan saya Oh, itu. oke. Baik, Mbak. Saya tunggu info kelanjutannya ya, Mbak. Ya, baik Mbak. Alhamdulillah dengan konseling kedua ini saya merasa lebih sedikit lega lagi sih Mbak. Soalnya kan unek-unek saya juga sudah saya sampaikan gitu sama Mbak Lila. Jadi ya sedikit tenang gitu, sedikit lega. Ya, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Saya ikut senang banget dengarnya ya. Jadi sampai jumpa di lain waktu ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas atas waktu sama saran-sarannya untuk berbagi waktu sama saran juga kepada saya pada konseling kali ini. Terima kasih banyak ya Iya, Mbak. iya, sama-sama, Mbak. Itu kan sudah jadi tugas saya juga ya, Mbak. Semoga keluar permasalahannya cepat membaik ya, Mbak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih.